Kalau pertimbangan gue sih dari grafiknya bagus, terus awet, terus bisa garing lah. Grafiknya juga keren gitu kayak grafik-grafik zaman sekarang lah. Itu tadi salah satu pertimbangan teman untuk beli skateboard. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk beli skateboard itu sendiri. Kali ini, Proof Journal mencoba bertanya ke teman-teman yang lain, apa saja faktor pertimbangan mereka. Hal ini akan membuat industri skateboard berjalan dan selalu berkembang, seiring majunya komunitas skateboard tanah air. Kalau pertimbangan gue nih, kayak brand-brandnya gitulah. Itu dari ridernya juga. Terus gue juga ditawarin sama temen gue gitu. Karena rider juga ngelihat di Instagramnya awet, terjamin, gampang didapetin juga. Sama murah sih. Terus gue ngedukung lokal. Kalau gue beli produk luar, gue duit anak sekolah gak cukup. Pertimbangan gue bagus dan murah. Pertimbangannya karena Ganes dilihat mungkin nggak dari grafik atau apa ya, mungkin dari lihat misalnya dia fans sama seseorang, skateboardnya apa, terus diikutin gitu. Maksudnya ada sosok yang apa panutannya gitu-gitu, jadi diikutin tuh. Gambar sama mereknya. Gue biasanya belinya di skate shop. Hadirnya skate brand lokal maupun luar memberikan banyak pilihan ke skateboarder. Adanya skate shop juga mempermudah skateboarder untuk mendapatkan skate brand yang diinginkan. Kali ini kita tanyakan setup skate mereka. Papannya Velo. Terus trucksnya Etax. Papan gue April, trakan gue Big Truck, sama wheelsnya Votip dan bearingnya Secret. Papan gua papan Talanding Motion. Papan gue tuh spesial, truck, etax, wheelsnya watermelon, bearingnya Secret. Gue lagi pakai setup papan Flovat, track custom, bounce bearing, hardware independent. Papannya ada skate dari Marcolina, truknya Etax, wheelsnya Woyo, bearingnya Etax juga. Papan dari Toy Machine, truck independent, series serpet, crook, wheels OJ, bearing Spitfire. Gue dari awal pas gue mau main skate tuh dapat edukasi kalau skateboard itu sebenarnya berawal dari skate local skate shop juga. Jadi kalau misalnya kita ngedukung produk-produk dari skate shop, itu nanti ujungnya juga berefek ke local community, ke komunitas-komunitas skate di sekitar kita juga. Biasanya beli part skateboard ya di skate shop lah. Kenapa beli online atau datang ke skate shop? Ya karena skate shop deket juga sih di rumah. Bisa ngobrol-ngobrol. Menurut gua kalau kita ke skate shop-nya langsung bisa kayak ngerasain untuk interaksi sama skateboarder lain, ngobrol-ngobrol dan bisa lihat langsung barang apa yang kita pengen. Setelah mendengar suara dari teman-teman skateboarder, sekarang Proof Journal mencoba bertanya ke pelaku industri skate-nya. Bagaimana peran mereka di komunitas skateboard yang dimana sedikit banyak mereka membantu majunya skateboard Indonesia itu sendiri. Nama gue Bolet, gue shopkeeper Etax. Kenapa harus ada skate shop? Kalau menurut gue, kalau mau nyari barang, kalau nggak ada skate shop susah. Ya kayak lu kalau mau beli sayur atau buah-buahan, pasti lu larinya ke pasar. Itu pula anak skate kalau mau nyari barang-barang skate harus ke skate shop. Buat gue pribadi, kalau beli barang gue harus lihat fisik. Jadi keuntungan offline sih menurut gue lebih puas. Kalau online kan kita mesen cuman sekedar ngeliat gambar udah. Skate shop itu sebagai tempat ya untuk memfasilitasi semua kegiatan maksudnya skateboarder ya, yang eventnya mau nyari barang atau mungkin jadi meeting point untuk ketemu sebelum check spot atau sebelum main skate. Itu skate shop berperan sih untuk hal itu. Nama gue Rio, gue pegang beberapa entitas di skateboarding industri. Salah satunya Wonder Skateboarding, kemudian Wonder Skate Shop, East 7 Skate, kemudian ada Minefield. Skate Shop itu yang mendistribusikan atau yang menyalurkan staff-staff alat-alat lo untuk bermain skate. Lo akan menemui itu di skate shop. Kenapa harus ada? Bayangin aja kalau nggak ada, lo mau beli itu di mana? Skate shop itu adalah orang-orang yang berupaya menyediakan kebutuhan lo untuk bermain skate. Kan salah satu fungsinya skate shop itu selain emang dia sebuah toko, ya skate shop itu sebenarnya sebagai pusat informasi lo. Lo sangat amat boleh atau lo diperbolehkan sekali untuk bertanya seputar skate.
gitu ya. Gue Randi Hasbi sebagai develop brand Skate dan Etax. Di dalam skate shop itu kan bisa memenuhi kebutuhan skater itu sendiri ya, yang nggak mungkin ada juga di toko-toko kelontong biasa gitu. Selain dari itu juga ya tempat nongkrong lah. Tempat nongkrong udah paling penting. Nongkrong nomor satu. Lo beli skate shop online dan offline tuh, kalau lo beli online lo nggak bisa ngeliat fisik barang secara langsung. Lo nggak ngerasain experience-nya ketika megang barang itu pas gak sama kodam lu kan, cakra lu gitu. Offline serunya tuh lo bisa komunikasi langsung sama manajer store atau teman-teman kru yang di store gitu. Lo bisa menanyakan hal-hal yang mungkin lo nggak tahu, atau lo bisa berbagi gosip yang lagi hot gitu kan. Kalau lu datang ke skate shop, lu pasti akan ngeliat barangnya. Lu akan ngeliat concave yang deep atau medium atau yang mellow gitu. Memperjelaslah produk-produk apa yang lu harus pilih gitu. Manfaat skate shop sebagai tempat sih untuk ngejual si barang yang di-create gitu dari skateboarder. Misalnya dia bikin papan dengan brandnya sendiri, dia bisa jual di skate shop yang terdekat. Dari hal itu bisa jadi kayak saling menguntungkan. Skate shopnya dapat konsignasi, dapat persentase dari penjualan si brand papan lokalnya, dan si brand papan lokalnya bisa jualan mungkin lebih cepat di skate shop dibandingin dia harus mobil atau segala macam gitu. Ujung tombak dari skateboard brand itu, jalur distribusinya lo harus ke skate shop. Skate shop itu kayak ujung tombak marketing lo. Skate shop itu ngenalin brand lo, sebagai juga cakupan wilayah marketing lo juga lebih luas. Makin banyak skate shop yang jadi rekanan lo, ya makin luas juga kan market lo sebenarnya. Dan visibility brand lo pun terbantu dari skate shop gitu. Fungsinya skate shop terhadap brand-brand ya untuk ngenalin teman-teman yang pengen beli skateboard. Misalkan brand A ini dari mana sih? Itu bisa dijelasin sama kru yang ada di skate shop. Luar grafiknya mungkin lebih sering tematik. Kalau brand lokal ya tematik juga sih, cuman lebih mengeluarkan unsur kelokalannya aja gitu. Sama-sama bagus. Dan luar tuh menurut gue ya, pertama brandnya udah well known, established, mereka udah lama. Secara marketing juga pun mereka udah dikenal luas sih. Mereka udah besar. Yang paling membedakan sebenarnya mungkin yang pasti sih dari segi harga ya, ada perbedaan jauh dengan lokal. Proses mendatangkan brand itu ke sini itu ada effort yang lebih lah. Soal kualitas menurut gue sebenarnya kualitasnya ya mirip-mirip juga lah sama brand lokal sebenarnya. Banyak orang berpikiran kalau brand lokal tuh dibuatnya di Indonesia ya. Brand lokal itu sebagian besar produksinya tetap di luar karena bahan baku yang kita gunakan dengan brand luar ya sama. Lokal di sini adalah kepemilikannya, ownernya adalah orang Indonesia. Lokal di sini dalam artinya kita masukin pride-nya di dalam brand itu, pride-nya lokal. Kita support orang-orang kita, dipasarkan di market kita juga, skalanya lokal. Ya kita juga di sini kan butuh berkembang bersama kalian skateboarder Indonesia. Jadi kita menyesuaikan, biasanya lokal tuh harganya disesuaikan ya. Ya, itu tadi penjelasan dari perwakilan teman-teman pelaku industri. Sekarang kita dengarkan upaya mereka untuk selalu memajukan komunitas skateboard di Indonesia. Nah, kalau di kita sendiri, sebenarnya brand lokal sendiri yang punya antusias ataupun punya sebenarnya tanggung jawab juga untuk bisa nge-support acara komunitas skate yang ada di kita, di sekitar kita gitu. Itu lebih tepatnya di situ gitu. Ini kan komunitas gitu. Dia kadang saling support. Kembali ke skateboardnya, karena skateboardernya juga butuh support juga gitu. Jadi secara ekosistem juga saling menguntungkan juga gitu. Brand juga harus punya movement offline sih untuk komunitinya sendiri. Harus ada support system seperti ngedukung event-event teman-teman di luar daerah. Makanya ya itu, gue pengen masuk dalam ekosistem yang sama-sama saling support. Support ke komunitas, oke pastinya ya harus ada lah ya, itu sebuah kewajiban. Ya bentuk support yang paling kecil adalah ya kita bangun community-nya gitu loh. Ya paling dasarnya kita buat seperti kompetisi, memacu teman-teman lebih evolve lagi di skateboardingnya. Bentuk support yang paling kecil, support apa yang mereka lakukan. Kayak misalnya mereka mau bikin kompetisi kecil atau mereka bikin games kecil, sebisa mungkin kita akan mensupport teman-teman di area yang paling deket dulu aja gitu ya. Next step-nya ya paling kita support teman-teman yang di luar kota yang memang juga kita bersimbiosis mutualisme ya. Itu pasti juga kita akan support gitu. Intinya tuh kalau di skateboarding tuh support ke komunitas dulu sih menurut gue. Jadi kemunculan kita tuh paling nggak berguna dulu deh. Kayak udah kewajiban untuk sebuah brand tuh mensupport skateboarder gitu loh. Adanya skate brand membuat komunitas skateboard mendapat support untuk lebih maju lagi. Ya, dengan semangat dari seluruh elemen di ekosistem ini yang saling support, masa depan skateboard tanah air akan semakin cerah.